Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minasan konnichiwa. Ketemu lagi dengan Ati Sensei dalam pelajaran Bumpo. Kali ini kita akan membahas mengenai ungkapan menyatakan harapan. Pada buku Chukyu Mina no Nihongo ada di bab 3 bagian 4. Silakan disimak bagaimana struktur, arti atau makna dan penggunaan dari pola kalimat ini. Baiklah, di sini ada 3 kalimat yang menggunakan pola tentang menyatakan harapan. Saya coba baca dulu ya. Ichiban, sobo wa ima 90 歳です。祖母にはいつまで元気で長生きてほしいです。長生きしてほしいです。Nah, pola di sini ditandai dulu ya. 2番、早く景気が良くなってほしいですね。Nah, polanya di sini ada 良くなってほしいですね。Berikutnya, 3番、自然を守るためにこれ以上森の木を切らないでほしい。Di sini polanya ada 切らないでほしい。Baiklah, sebelum masuk ke pola kalimat, pada kalimat di sini kita coba cek satu-satu kosakatanya ya. Ada sobo, nenek ya. Kemudian ada 90 sai, umur. Itsumade sampai kapanpun, genki ya. Sehat gitu ya, sehat walafiat seperti itu ya, bugar seperti itu ya. Nah, ini Bang, ada hayaku keiki. Nah, keiki ini adalah kondisi perekonomian ya, jadi kondisi ekonomi seperti itu ya. Nah, hayaku, nah cepat gitu ya. Yoku natte hoshi. Nah, ini dari i ya. Keiki ga i desu. Nah, kalau keiki ga i itu biasanya kondisi ekonominya stabil seperti itu ya. Jadi kalau negatifnya itu keiki ga warui. Kalau keiki ga warui berarti kondisi ekonominya kurang stabil seperti itu ya. Nah, sambang ada shizen o mamoru tameni. Shizen ini alam ya. Nah, mamoru melindungi. Tameni ini pola untuk ya. Demi. Nah, bahasa Indonesianya demi untuk, ada di sini dua ya, demi untuk melindungi alam ya. Kore ijo, nah ini digabung ya, bukan kore sore area yang ini, atau kore ijo itu lebih dari ini ya, ijo itu lebih ya. Nah, lebih dari ini tolong. Nah, kayaknya tadi kita bahas harapannya, nanti kita akan sambungkan dengan arti pola kalimatnya. Mori, dari kanjinya kelihatan ya, kumpulan pohon-pohon. Nah, itu hutan ya. Nah, kemudian dia ada pohon satu di sini. Ini gabungan dari kyo kiranai. Maksudnya kyo kiru itu memotong pohon. Kalau kyo kiranai berarti tidak memotong pohon seperti itu ya. Oke, itu gambarannya, kosakatanya dihapus dulu. Oke, kita ke struktur ya. Nah, pola di sini menyatakan harapan adalah nani-nani te hoshi atau nani-nani nai de hoshi. Ya, sesuai dengan tadi tampilan awalnya di judul. Nah, di sini ada dua jenis ya, berbeda di sini. Ada dua jenis kalimat ya. Nah, kita bagi karena di 1 dan 2 itu te hoshi ya, dan te hoshi. Kalau yang nomor 3 itu nai de hoshi. Ya, jadi ini kan menyatakan harapan. Nah, kalau dia negatif berarti harapannya supaya tidak gitu kayaknya ya. Jadi kita lihat, kita cek dulu strukturnya. Nagaiki shite hoshi. Nah, jadi ada nani-nani te hoshi. Kalau dilihat dari strukturnya tadi ada nate hoshi seperti itu ya. Nah, dari sini juga ketahuan bahwa yang di depan te hoshi pastilah kata kerja dalam bentuk te. Ya, nah kita lihat dari nagaiki
shimasu. Nah, harusnya kan ini nagaiki shimasu ya. Jadi dari shimasu menjadi shite. Kemudian yang nomor 2 juga ketahuan ini bentuk T. Nah, kan kata kerja bentuk T ya, tapi tidak selalu kata kerja. Nah, misalnya perhatikan, ini kan keiki ga yokunatte hoshi. Di sini dari yokunai, yokunaru. Nah, kata kerja juga ya. Jadi dari yokunarimasu. Ya, yokunarimasu itu kan menjadi bagus seperti itu ya. Nah, jadi yokunaru menjadi yokunatte. Nah, kalau nomor 3, kita lihat tadi kan ada nayani tehoshi dengan nai naide hoshi. Ya, minasang. Nah, naide hoshi. Nah, kita ketahui juga di sini naide hoshi berarti di depannya adalah negatif ya, kata kerjanya negatif. Nah, seperti itu untuk struktur. Oke, kemudian kita masuk ke arti atau maknanya. Nah, bagaimana arti pola ini dalam sebuah kalimat? Kita lihat di nomor 1. Ya, tadi Minasan sudah tahu kosakatanya. Sekarang kita gabung ya. Nah, ya, nomor 1, sobo wa ima 90 desu. Nenek sekarang berumur 90 tahun. Nah, kalau dalam bahasa Jepang, sobo ni wa, kepada sobo ya, sobo ni wa kepada nenek. Nah, dalam bahasa Jepang tidak ada subjek atau siapa yang mengucapkan, kita tambahkan saja saya berharap. Nah, karena dia harapan ya. Tadi, nah ini pola harapannya, saya berharap nagai kisimas. Nah, nagai kisimas itu artinya berumur panjang. Nah, ketahuan dari kanjinya ya, ada nagai, panjang, dan iki itu hidup. Nah, hidup panjang. Jadi saya berharap nenek panjang umur, mungkin dalam bahasa Indonesia ya, panjang umur dan selalu sehat. Itsumade genki de. Nah, jadi sehat sampai kapanpun gitu ya harapannya. Nah, seperti itu maknanya minasan. Kita lihat nomor 2. Hayaku kei ga yoku natte hoshii desu ne. Di sini tidak ada alasannya kenapa ya. Nah, di sini harapannya langsung ke belakang ya. Kita artikan saya berharap, mungkin ya yang bertutur ya. Kita tambahkan saya berharap perekonomian menjadi cepat ya, cepat menjadi harapannya cepat menjadi baik gitu ya, menjadi pulih. Nah, bagusnya mungkin ya. Cepat pulih. Perekonomian cepat pulih. Nah, kalau yang nomor 3, karena dia naide hoshi, berarti dia tidak berharap ya. Berharap tidak. Nah, berharap tidak apa ini? Kiranai itu kiyo kirimas, memotong pohon. Sekarang kiyo kiranai negatif ya, tidak memotong pohon. Jadi saya berharap tidak memotong pohon di hutan lebih dari ini ya. Mungkin sebelumnya sudah memotongnya berapa, nah tolong jangan dipotong lagi itu mungkin maksudnya. Demi apa? Nah, ini polanya ya, tameni, demi untuk melindungi alam seperti itu ya. Nah, itu untuk arti dan maknanya. Untuk penggunaannya adalah, nah penggunaannya adalah pola ini ya untuk menyatakan harapan ya. Jadi bagaimana harapan kita terhadap sesuatu. Ya, kalau yang nomor 1, harapan saya terhadap nenek. Nah, kalau yang nomor 2, harapan saya terhadap perekonomian seperti apa. Nah, kemudian nomor 3, harapan saya terhadap pohon. Ya, jadi pohonnya harus diapain? Demi. Nah, kalau di nomor 1 dan 3, dia kasih penegasan lagi ya. Jadi penegasan, kalau yang nomor 1 dikasih penegasan bahwa nenek itu udah 90 tahun. Nah, saya berharap gitu ya. Kalau yang nomor 3, demi untuk. Nah, demi untuk melindungi alam. Apa harapan saya? Harapan saya supaya pohonnya. Nah, jadi dia berharap pohonnya jangan ditebang lagi deh. Gitu ya. Nah, jadi pola ini digunakan untuk, penggunaannya adalah untuk menyatakan harapan terhadap sesuatu. Ya. Nah, setelah mendengar penjelasan ini, kita coba renshu ya. Baiklah, kita masuk ke renshu. Nah, di sini juga ada dalam buku yang minasan saya bahas sedikit.
untuk menjelaskan bagaimana nanti membuat latihannya ya untuk mengkuatkan pemahaman tentang penjelasan yang tadi. Baiklah, di sini ada contoh percakapan antara otokonoko to onnanoko. Ya, jadi otokonoko-nya menyatakan seperti ini. Kono setsumeishou no ji, chisakute yomenai ne. Kono setsumeishou, ya, setsumeishou adalah buku panduan. Ji itu huruf ya. Chisakute yomenai ne. Huruf di buku panduan ini terkecil ya dan tidak bisa dilihat ya. Yomenai itu tidak bisa dibaca ya. Tidak bisa dibaca. Terus direspon oleh onnanoko-nya, iya katanya, mau skoshi okiku kaite hoshii ne. Nah, jadi ada harapan. Harapan dari perempuan itu menyampaikan tentang komplain ya. Jadi tadi yang otokonokonya sedikit memberikan komplain atau dia menyatakan sesuatu yang tidak dia suka misalnya gitu ya. Nah, terus yang onnanokonya, iya ya, saya harap, kita berharap bisa juga ya. Saya harap J-nya ditulis ya, kaite hoshi desu ne. Saya harap ditulis lebih besar lagi, ya hurufnya lebih besar lagi. Nah sekarang minasan silakan coba. Ada 3 pernyataan di sini dan bagaimana harapan minasan terhadap pernyataan di sini. Kalau yang nomor 1, ya maksudnya adalah Hansu-kun ga raishu saka no shiai ni deru so dayo. Nah, deru so dayo kayaknya, katanya, kelihatannya. Ya polanya ini kelihatannya saudara Hans minggu depan akan ikut pertandingan bola nih katanya. Nah, gimana harapan kamu? Mungkin Hans Kung ini adalah teman baik kamu. Nah, bagaimana harapanmu pada pertandingan Hans Kungnya atau Hansnya harus bagaimana seperti itu ya? Nah, ini Bang, mau 3月も終わりなのにいつまでも寒いですね. Ya. Nah, padahal polanya di sini ya. Padahal sudah akhir bulan Maret. Sudah akhir bulan Maret. Tapi kok masih ya itsumade mo samui desu ne. Sampai kapanpun dingin ya. Nah, ini perbedaan musim ya. Kalau di Jepang itu sudah Sangatsu itu harusnya sudah berakhir musim fuyu, musim dingin ya. Tapi harusnya sudah hangat ya, udah tatakai, tapi masih aja dingin. Nah, bagaimana harapan minasan? Oke, sambang ada eki no mae ni si jitensha ga takusan oite atte torenai ne. Nah, eki no mae ni jitensha ga takusan oite atte. Nah, ini ada pola oite atte. Oite dari okimas ya. Okimas itu artinya meletakkan. Kalau meletakkan dia kan kegiatan ya. Sedangkan oite bukan kegiatan, dia sebuah keadaan. Ya, keadaan terletak. Nah, bisa kita jadikan dalam bahasa Indonesia itu ada ya, ada saja. Di ada banyak sepeda di depan stasiun. Torenai ne, torenai atau dia toru ya, asal katanya toru. Toru yang artinya lewat. Tote ya, tote lewat. Kalau torenai berarti tidak bisa lewat. Karena ya, jadi kan ada banyak sepeda, jadi nggak bisa lewat. Nah, apa harapan kamu? Nah, silakan langsung kerjakan latihannya untuk meningkatkan pemahaman tentang pola ungkapan menyatakan harapan ini. Baiklah, segitu saja penjelasan dari Sensei. Selamat mencoba. Mata ne. Sayonara.